I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Pembacaan tadi kasih tahu dengan sangat jelas sekali. Yang perlu dibuang itu adalah marah. Marah harus dibuang. Manusia itu boleh marah atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Marah boleh. Tapi marah itu proporsional, ditempatkan pada tempat yang tepat. Marah dia punya sifat, bukan marah dia punya badan. Ayub itu waktu dia luka dari ujung kaki sampai ujung kepala, dia punya istri datang marah dia. Ayub, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Ayub marah dia punya istri. Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik saja dari Tuhan, yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10, dia tutup ayat itu dengan kalimat yang menarik. Dia bilang begini, dia suka ngomong habis perempuan, dia punya istri, engkau bicara seperti perempuan gila, tapi dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia marah tapi tidak buat dosa dengan mulutnya. Kenapa? Dia marah dia punya istri punya sifat, bukan marah dia punya istri punya badan. Kita ini kadang-kadang marah asal marah sah. Harusnya kalau ada orang malas, marah dia pun malas, bukan marah dia pun orang. Supaya atas nama kasih sayang, atas nama cinta, saya menegur kesalahanmu. Sebab untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Marah dia pun malas. Jangan sampai tanggal dia pemalas, dia datang terus lupi mana, sesuka dia lupa muka. Lupa muka sama ke ujung meja. Itu marah tidak jelas itu. Marah proporsional. Kalau ada orang buah anak bakal dan dia pun suami, marah proporsional. Jangan mantu dong maju bilang, itu mama su bilang jangan kawin orang roti. Marah tuh proporsional. Jangan sampai ada orang buat salah tuh terus kita bilang, lo orang mana? Soe, pantas kamu soe itu model gitu. Marah tidak betul itu. Di sini ada yang begitu. Buang sebentar kita doakan. Kenapa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ingat, perjumpaan kita ini bukan sebuah kronos, sebuah rutinitas biasa. Tapi ada hal-hal yang tidak mungkin kembali. Tidak mungkin. Hanya satu kali terjadi dalam hidup. Dan karena itu harus diisi dengan baik, termasuk hidupmu. Kedua, buanglah dendam. Buanglah apa? Dendam. Ada orang yang kita tidak suka dia di sini. Saya tunjuk, saudara, kalau pendeta benci sama Kak Adi, yang rugi pendeta atau Kak Adi? Pendeta yang rugi. Kenapa? Setiap kali kalau lihat Kak Adi pemuka, saya punya hati senang, kok tidak? Setiap kali orang bicara tentang Kak Adi punya kebaikan, saya punya hati senang, kok tidak? Setiap kali Kak Adi bilang salam, saya punya hati senang, kok tidak? Kalau saya sayang, saya pun diri, saya tidak boleh mendendam dia. Amin. Jangan simpan dendam di dalam hatimu. Tidak boleh. Dendam itu merugikan engkau. Harusnya engkau membebaskan dirimu dari dendam. Karena engkau tidak boleh mengakhiri hidup ini dengan dendam. Dendam itu akan berubah sebagai kepahitan dalam hidupmu. Kepahitan itu akan terpancar di wajahmu. Dan saya bilang di mana-mana, ingat, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama ucap. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Korek kawan di sebelahku, kasih tahu dia. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas. Orang dendam saja yang muka muram terus. Muka sebegitu lebar muram. Cuma muka baik sedikit. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Buanglah dendam. Buang. Tidak menolong engkau. Buang. Kau dendam untuk apa? Kita ini kadang-kadang dendam barang yang tidak penting dalam hidup kita. Orang lain yang main bola di sana, Real Madrid lawan Barcelona, kita yang dendam. Lu siapa? Angkat tangan yang keluarga dari Ronaldo. Dia didendam. Itu Rossi dengan Marco itu tidak kenal kita, tidak kenal. Saudara mau terkenal karena dia tidak kenal. Anda dendam itu.
Lu tunggu minggu depan terus minggu depan Rosi tidak ikut. Lu marah. Lu sapa? Ingat, hari Rabu. Muka hari. Buang dendam. Ketiga, buanglah geram. Geram itu buang, itu makan gigi. Buang itu geram. Kadang-kadang orang bangga kalau orang takut dia. Itu sama kita setahu ke anak gizi. Makan su. Nanti om lewat itu, om. Senang nak kalau anak gizi takut. Itu kayak bayi ngau. Saya suka tadi Kak Eli bilang, tidak ada orang jago di dunia, tidak ada. Akan tiba waktunya engkau akan turun. Apalagi kalau hari Jumat, baru tato di sebelah sini, tato kubu-kubu. Muka saku siapa? Buang itu geram. Bayangkan kalau semuka muram, lai hati panas, lai dendam lagi, geram lagi. Ini orang bu hidup sama kayak daun pepaya. Tidak akan ada di baik-baik ya. Biasa sah. Hidup ini biasa-biasa sah. Tidak usah selalu bikin diri inti. Biasa sah. Jangan bikin diri, bikin jadi pemain cadangan saja. Supaya Anda punya kesempatan sedikit untuk berkomentar. Buanglah kejahatan. Keempat, buanglah kejahatan. Kejahatan itu termasuk pikiran-pikiran yang jahat. Buang. Kenapa? Tiap-tiap kali ini kita diisi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Akhirnya kita punya pikiran tidak positif. Banyak orang punya pikiran negatif. Saya mau tanya saudara, yang duduk di sini pikiran positif atau negatif? Positif? Yakin? Yakin sekali atau kurang yakin? Ada satu ibu dan satu pak, dan dua bukan suami istri. Dan dua masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk di sini, terus saya datang, saya tanya, siapa di itu kamar? Saudara bilang, pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dan dua ada buat apa di situ? Pasti ada yang bilang begini, tahu sendiri yang pak. Tahu apa? Kok saya tidak tahu? Berpikir positif sedikit. Dong ada buat apa di sana? Minta maaf bapak, saya tidak tahu. Biasa yang pikiran jahat dong itu yang bilang tahu sendiri yang. Kira-kira kalau dia bilang tahu sendiri itu pikiran positif atau negatif? Kalau mau tambahlah yang positif. Dong ada buat apa di situ? Minta maaf pak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dong dua ada berdoa pak. Mana yang positif? Di sini masih pikiran positif atau negatif? Yakin? Saya ingat saudara, beberapa waktu yang lalu, dulu itu di Kupang, swalayan pertama itu hanya Dutalia. Swalayan pertama hanya. Swalayan hanya Dutalia. Saya pun teman kurus sekali, dia masuk di situ. Ada ibu satu pakai tali satu. Lihat dia begini, lihat dia. Terus ini ibu panggil, Adi. Malam Adi bisa pergi rumah kok. Ini ada bilang, pi buat apa? Pokoknya Adi pisah. Tapi om tuh malam lembur. Kalau Adi pi ini sebuah alamat jam 7 pas sampai. Ini ada sampai jam 7. Tok. Oke, boleh masuk. Adi, kunci pintu Ini om baru bisa keluar. Tidak apa-apa kok. Biasa kalau dia keluar begini besok pagi baru pulang. Adi mau minum apa? Beta minum kopi tante. Dia bikin kopi satu datang taruh sini. Adi minum tapi habis tolong buka pakaian semua. Entah tapi belakang datang bawa anak kecil satu umur 1 tahun lebih. Ini harus tidak pakai apa-apa. Terus dia begini. Ini tante bilang ini anak kecil. Itu. Kalau lu tidak makan lu pembadan ke ini om. Bepo anak tuh dia suka makan. Beta takut dia kurus makanya beta bawa om datang. Tadi saudara pikir apa? Tadi pikir positif. Bosan otak gitu. Buang. Belajarlah berpikir positif. Ini orang dulu sepi. Banyak kali kita disesatkan oleh kita pun pikiran. Pikir yang baik sedikit. Ini takkan orang bilang tante tali satu, om tidak pulang, pikiran mulai kemana-mana. Sebentar kita doakan.
Sembarang saja. Berikut. Buanglah fitnah. Angkat tangan yang suka fitnah. Tidak ada. Saya suka kata-kata ini. Fitnah lebih kejam dari tidak memfitnah sama sekali. Ya. Lebih baik Anda tidak memfitnah daripada memfitnah. Tapi saudara, menyangkut ini saya baca satu status Facebook dan saya lucu sendiri. Dia bilang begini, kentut yang tidak berbunyi itu lebih kejam daripada membunuh. Kok bisa kentut yang tidak berbunyi lebih kejam dari membunuh? Iya, kenapa? Karena kentut yang tidak berbunyi akan membuat fitnah. Lu toh? Kau lu? Makanya kita kecil-kecil dulu kenal sekali itu bilang ban. Itu untuk apa? Untuk cari tahu. Betul Yang tidak berbunyi akan menimbulkan fitnah. Padahal fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kesimpulannya, kentut yang tidak berbau lebih kejam dari membunuh. Coba angkat tangan yang biasa diam-diam dan menimbulkan fitnah. Mengerikan itu Buang. Berikut. Buanglah kata-kata kotor. Yang tukang memaki coba angkat tangan. Sebentar kita doakan khusus. Buang. Kata-kata kotor tidak boleh ada dalam hidupmu. Ingat, hari apa? Rabu. Muka hari Bamaki itu tidak boleh ada. Ini kaget langsung Bamaki. Ada pendeta di situ bilang, ampun. Ini hanya di mulut sama apa, di hati tidak. Omong kosong. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari hatimu. Saya punya pengertian sendiri tentang Bamaki. Definisi Bamaki itu begini. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Barang diam-diam di situ omong untuk. Kalau ada anak kecil umur 1 tahun baru belajar bicara, terus kemudian dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Dia tidak mengerti. Anak umur 1 tahun itu, kalau dia mandi habis 1 tahun 2 tahun dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia pun bapak mama pun tamu ada, dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar dia jalan begini. Tidak ada masalah toh? Kan dia tidak mengerti, betul tidak? Tapi coba dia pun bapak coba. Dia pun bapak mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemita ada latihan paduan suara begitu, terus waktu keluar kok jalan begini. Itu mengerikan itu Berhenti. Yang tukang memaki dong berhenti. Sebentar kita doakan khusus untuk ini. Ingat, suhari muka hari. Anda tidak boleh mengakhiri hidupmu yang singkat ini dengan mulut-mulut yang kotor. Saya tidak boleh kasih takut saudara bilang nanti mati ulat dong akan kerumun. Itu omong kosong. Tapi menyesal kalau hanya karena kata-kata makianmu yang kau memisahkan dirimu dari kehidupan kekudusan bersama Kristus. Berhenti memaki. Memaki le pakai sebut mama. Mama tidak ada, engkau tidak ada. Kadang-kadang dong ngomong mama nih, mama dong tuh melahirkan terus setengah mati. Betul kok tidak mama? Ibu-ibu itu melahirkan, itu baik melahirkan normal maupun melahirkan abnormal. Tetap setengah mati. Suami dong hanya dari luar, saya kok pegang tangan kepala begini, Yesus tolong. Tapi dong tidak tolong juga. Mama yang setengah mati, borinana dong kerja apa amat. Berhenti. I believe in God.